Shalom jemaat-jemaat Tuhan, puji Tuhan pada hari ini kita bersama-sama kembali mau datang menyembah Tuhan, mau datang memuji Tuhan pada hari ini. Kita mau sama-sama merenungkan kebaikan Tuhan lewat pengorbanannya di kayu salib yang telah menyelamatkan kita, yang telah menebus kita. Kita mau sama-sama mengucap syukur buat kebaikan Tuhan yang sangat besar bagi setiap kita, buat kasih Tuhan yang sangat besar bagi setiap kita. Sebelum kita naikkan sembah syukur kita, mari sama-sama kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih buat kasih-Mu bagi kami Tuhan. Buat pengorbanan Tuhan bagi kami ya Bapa. Sungguh kami bersyukur kami memiliki Engkau sebagai juru selamat kami. Sungguh kami bersyukur kami memiliki Engkau sebagai Allah kami yang hidup. Tuhan kami Yesus Kristus. Biarlah pada hari ini kami merenungkan setiap kebaikan Tuhan. Kami merenungkan setiap pengorbanan Tuhan. Kami menaikkan sembah kami kepada Engkau Allah kami yang layak. Kepada Engkau Allah kami, Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mau mengasihi Engkau Tuhan karena Engkau terlebih dahulu mengasihi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yesus, Kau perlindungan bagiku. Kau beriku kelepasan, Kau beriku kemenangan. Ku bersyukur padamu. Ku mengasihimu, Yesus, Kau perlindungan bagiku. Kau beriku kelepasan, Kau beriku kemenangan. Ku bersyukur padamu. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tahta maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Kami mengasihi Engkau Yesus. Ku mengasihimu, Yesus, Kau perlindungan bagiku. Kau beriku kelepasan, Kau beriku kemenangan. Ku bersyukur padamu. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tahta maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Hosana bagimu di tempat yang maha
memuji-Mu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Hosana bagimu Tuhan, Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tata maha kudus. Ku memuji-Mu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Hosana, Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tata maha kudus. Ku memuji-Mu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Kami memuji Engkau selalu, ku memuji-Mu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Ku memuji-Mu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Haleluya. Sungguh Yesus, ku mengasihi-Mu, ya Tuhan. Memuji-Mu, Oh Yesus, ku sembah Engkau. Kami sembah nama-Mu Tuhan. Hosana bagimu, Hosana bagimu, Yesus. Allah kami yang hidup, Allah kami yang berkuasa. Haleluya, haleluya. Oh Yesus, sungguh baik Engkau Bapa. Yesus sungguh indah kasih-Mu bagi kami Tuhan. Sungguh indah pengorbanan-Mu bagi kami Yesus. Kasih yang terindah hanya kami temukan di dalam Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Kebaikan yang tiada habisnya hanya kami temukan di dalam Engkau Allah kami. Sungguh besar karya-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku.
terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah. Kasih-Ku karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. sungguh besar karya-Mu Tuhan, Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus Engkau, Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. benar Tuhan Yesus, Engkau Allah yang kami kagumi, Engkau Allah yang kami agungkan ya Tuhan. Karena karya-Mu begitu besar dalam hidup kami. Tidak dapat kami balas setiap kebaikan demi kebaikan yang Engkau berikan. Pengorbanan demi pengorbanan yang Engkau lakukan bagi setiap kami Tuhan Yesus. Sungguh terlalu besar kasih-Mu bagi kami Tuhan. Sungguh terlalu besar Engkau bagi kami Tuhan Yesus. Biar pada saat ini kami mau siapkan hati kami untuk merenungkan setiap kebaikan Tuhan, untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang akan menuntun hidup kami hari demi hari, yang akan menuntun langkah kami dalam hari-hari yang jahat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus.
Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu, dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Tuhan Yesus. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus kami, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Kata Paskah berasal dari kata Ibrani yang berarti melewati. Suatu peristiwa saat Allah melewatkan atau menyelamatkan anak-anak sulung bangsa Israel, sewaktu Allah membinasakan anak sulung di Mesir. Tapi sebelum Allah melewatkan, Dia menyuruh bangsa Israel untuk menyembelih seekor domba terbaik, kemudian memercikkan darahnya ke kusen pintu mereka. Dan Allah akan melihat tanda darah dan melewati rumah mereka, dan anak sulung mereka pun selamat. Dengan darah Yesus yang kudus,
bukti terbesar dari kasih Dia pada kita. Pengorbanannya yang mulia. Dia mati gantikan kita. Kita diselamatkan. Yang kudus, Kau buktikan kasih terbesar bagiku. Pengorbanan Sendu termulia, Kashanaya Kau mati masih bagiku, selamatkanku. Yanatama Sandu Kekuatanku, ku diangkat jadi anakmu, bukan karena Amin. kehebatanku, Kau jadikan aku alatmu. Karenanya saya mengartikan bahwa Paskah Kasih memberikan korban terbaik sebagai bukti kasih kita kepadanya. kuasamu memulihkan, Kasih-Nya lah yang membuat kita dipulihkan dari hidup kita. menyembuhkan Pada Jumat Agung inilah kita mau merenungkan salibmu. untuk kita bisa memberikan korban terbaik bagi Dia. Dan saat dalam pandemi COVID-19 ini, Dengan darah karena kita memberikan korban terbaik bagi yang kudus, Allah, melewatkan kita. Kau buktikan Allah memberikan kekuatan pada kita besar bagi melewati masa-masa sulit ini. pengorbanan termulia. Mari persembahkan diri Kau kita mati bagiku, sebagai persembahan selamatkan yang terbaik buat Dia. bukan karena Suatu persembahan hidup yang kudus dan berkenan kepada Allah. Bentuk ibadah sejati kita kepada Allah kita, Yesus Kristus Tuhan kita. bukan karena kehebatanku, Kau jadikan aku alatmu. Kasih-Mu yang sungguh besar, Benar, kasih-Nya yang sungguh besar itulah memutihkan kita, menyelamatkan kita, memberi kekuatan bagi kita menyembuhkan melewati masa-masa yang sulit ini. salibmu, selamatkanku. Darah Yesus, Kasih-Mu Allah yang Anak adalah darah besar, yang terbaik yang Allah berikan bagi kita. kuasamu Dan kehidupan dari Tuhan Yesus Allah Anak merupakan korban terbaiknya untuk Bapa di surga, untuk kita. sakitku, salibmu selamatkan. Ikashakayena amasando. Kasih-Mu yang sungguh besar, kuasa-Mu memulihkan hidupku. Terus melekat pada Dia saja. Terus Menyembuhkan percayai bahwa kasih-Nya salibmu yang menyelamatkan kita. Di dalam asyikaya lama salibmu selamatkanku. Amin. Salibmu selamatkanku. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Kita tahu di sini sekarang bahwa
nilai korban tebusan Yesus adalah korban terbaik. Bukti kasih Tuhan Yesus, Allah Bapa pada manusia yang dikasihinya. Dia mau memberikan yang terbaik, yaitu anaknya yang tunggal. Untuk kita yang dikasihi Dia. Dan Tuhan Yesus Allah anak memberikan dirinya sebagai korban terbaik. Bukti Dia mengasihi kita dan mengasihi Tuhan Yesus Allah Bapa, memberikan yang terbaik. Dalam posisi ini, dalam hal hari-hari ini, kita mau merenungkan pada Jumat Agung ini. Bisakah kita memberikan korban terbaiknya bagi Dia? Untuk kita bisa memberikan korban yang terbaik dari kita untuknya, harus ada hati yang hancur. Seperti dalam Mazmur 51 ayat 17. Korban sembelihan kepada Allah ialah hati yang hancur. Hati yang patah dan remuk. Tidak akan dipandang hina oleh Allah. Dan dalam Roma 6 ayat 11 dikatakan apa? Kita bisa memberikan hati yang hancur. Karena kata mau mati terhadap dosa yang telah mengikat diri kita. Diri kita sendiri. Mau mati bagi dosa dan hidup untuk Allah melalui Kristus Yesus. Hari ini kita akan belajar melalui kehidupan Simon Petrus. Kalau kita belajar bahwa Simon Petrus dikatakan bahwa engkau batu karang di mana Allah mau tidak menguasainya. Yesus sendiri yang berkata dalam Matius 16 ayat 18 dikatakan engkaulah batu karang, engkaulah Petrus. Dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan Allah mau tidak akan menguasainya. Petrus dari kata Petra yaitu batu karang. Nah, kalau kita perhatikan di sini, apakah benar-benar Petrus pada waktu, terima kasih Des, pada waktu Tuhan Yesus mengatakan bahwa engkaulah Petra batu karang. Dan aku akan mendirikan jemaatku dan Allah mau tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan Allah. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di sorga. Dan apa yang kau lepas di dunia akan terlepas di sorga. Apakah pada waktu Petrus dikatakan oleh Tuhan Yesus dia batu karang. Kemudian Petrus menjadi pribadi yang benar-benar dalam hidupnya seperti yang Allah mau. Saya tangkap di sini dari perkataan bahwa akan itu Petrus pun harus melalui proses dalam hidupnya sehingga kehidupan Petrus akhirnya seperti yang Allah mau. Nah, Petrus mengatakan demikian, kalau kita lihat di sini dari Matius 16 ini, itu Tuhan Yesus mengatakan demikian bahwa Petrus adalah Petra atau batu karang dan Allah mau tidak akan menguasainya. Itu karena diawali dari pernyataan dari Tuhan Yesus, menurut engkau, kepada murid-muridnya, siapakah aku? Dan Petrus mengatakan, aku adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Tuhan Yesus mengatakan kepada Petrus, kata Yesus, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Dari sini kita lihat bahwa seakan Petrus sudah menjadi manusia yang begitu sempurna. Dia bisa mendengar perkataan dari Bapa Sorgawi. Mendengar di sini bisa berarti bahwa dia benar-benar mendengar apa yang dikatakan oleh Bapa di sorga. Atau pengertiannya adalah Allah Bapa di sorga menaruhkan itu
dalam loh hatinya, dalam rohnya. Sehingga Petrus mengatakan, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, di sini kita melihat bahwa Petrus adalah gambaran kita. Bahwa kita pun juga akan menjadi Petra atau menjadi batu karang manakala kita berjalan sesuai dengan yang menjadi rancangan Allah atas hidup kita. Kita lihat bahwa perjalanan Petrus adalah perjalanan kehidupan kita juga. Dan akhirnya kita bisa memberikan hidup kita, apa yang Tuhan percayakan pada kita, itu merupakan ibadah kita karena kita memberikan persembahan yang hidup, yang berkenan, yang kudus kepada Allah kita. Nah, kalau kita lihat di dalam Roma 7 ayat 19 dikatakan ini, bukan apa yang ku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Nah, setelah Petrus dikatakanlah bahwa engkaulah batu karang, dan kemudian saya katakan bahwa Petrus dalam kehidupannya seperti yang Allah nyatakan, tidak dengan serta-merta dia bisa persis seperti yang Allah mau yang dia lakukan dalam hidupnya. Yaitu apa? Setelah pertanyaan itu, setelah komunikasi Tuhan Yesus dengan murid-muridnya, di dalam ayat yang ke-21 dari Matius 16 tadi, dikatakan ini, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli Taurat. Lalu ia dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur, dia katanya menegur Tuhan Yesus, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Perhatikan di sini, ayat ini mengatakan, pada waktu Tuhan Yesus menyatakan lebih dalam lagi apa yang akan dijalani Tuhan Yesus, Petrus menariknya dan menegur. Perhatikan ini, menegur Yesus. Katanya, kiranya Allah menjauhkan itu dan sekali-kali takkan menimpa engkau. Dan Yesus mengatakan pada Petrus, nyala iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Nah, kalau kita lihat di sini, satu sisi sebelumnya Tuhan Yesus bilang kepada Petrus, engkaulah Petra. Allah mau tidak akan menguasaimu. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di sorga. Apa yang kau lepas di dunia akan terlepas di surga. Itu bicara Tuhan Yesus, Petrus ngomong sesuatu atau istilahnya perkataannya itu memiliki kuasa. Tapi di sisi lain setelah itu Tuhan Yesus katakan nyala iblis. Di sini kita tangkap bahwa Petrus sebagai manusia masih juga bisa terbujuk oleh iblis. Itu terjadi kenapa? Tadi bukan yang ku kehendaki yang baik yang aku perbuat, tetapi yang tidak ku kehendaki. Nah, inilah proses belajar kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan hidup dan yang berkenan pada Allah. Tapi Petrus kemudian Tuhan mengatakan, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Nah, untuk bisa setiap kita sama seperti Petrus hidup dalam rencana Allah sebagai bentuk persembahan hidup kita kepada Allah sebagai persembahan yang berkenan pada Allah. Dalam Roma 7 tadi, ayat yang ke-19, di ayat 24 dari Yohanes ini, dikatakan kita harus menyangkal diri. Menyangkal diri itu apa? Mematikan
kehendak kita, mematikan perasaan kita, mematikan pikiran kita. Kita harus memiliki pikiran dan perasaannya Kristus sehingga kita berkehendak seperti kehendaknya Kristus karena kita memiliki pikiran perasaan Kristus. Yang kedua adalah dalam hidup ini mari kita sadari, jangan sampai kita mencuri kemuliaan Tuhan. Yang pertama tadi bicara mengenai kita itu manusia biasa yang dalam proses menuju seperti yang Allah rancangkan, seperti yang Allah mau. Dalam proses menuju seperti yang Allah mau, kita jangan curi kemuliaan Tuhan. Karena dalam hati-hati nih, dalam kita berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, berarti kuasa-kuasa Allah menyertai kita. Kalau kita tidak hati-hati, kita bisa mencuri kemuliaan Tuhan. Kita lihat di ayat dari Lukas 22. Pada waktu Tuhan Yesus mau disalib, setelah dia ada di dalam Taman Getsemani, Petrus mengatakan gini, kalau dia dalam Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan Engkau. Kalau kita lihat di dalam Yohanes ayat yang ke-13, dikatakan gini, Tuhan, aku mau memberikan nyawaku kepadamu. Tapi Tuhan Yesus gini, nyawamu akan kau berikan kepadaku. Sesungguhnya aku berkata kepadamu sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Nah, kalau di dalam Lukas yang tadi dikatakan bahwa sebentar. Pada waktu Petrus katakan bahwa aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Berarti memberikan nyawanya. Tuhan Yesus juga mengatakan, Petrus, hari ini engkau ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal aku. Di situ menunjukkan apa? Dalam kehidupan kita, jalani apa yang harus kita lakukan. Jangan mencuri kemuliaan Tuhan atau kita berusaha menolong Tuhan. Petrus di sini berusaha menolong Tuhan. Atau dalam hidup ini kadang-kadang karena kita berjalan dengan kuasa Allah dan kita mengatakan segala sesuatu yang kita lakukan dalam pelayanan karena kita, itu bicara mengenai mencuri kemuliaan Tuhan. Karena itu hari-hari ini jangan pernah mencuri kemuliaan Tuhan. Dan ketiga, juga jangan mengedepankan emosi atau kedagingan kita. Sehingga akhirnya lebih lagi kita mengatakan bahwa kita bisa membela Tuhan. Itu terlihat pada waktu Tuhan Yesus mau dibawa ke Golgota. Yaitu setelah Tuhan Yesus dijual oleh Judas. Kemudian para pasukan yang kemudian akan menangkap Tuhan Yesus. Kemudian diadili dan akhirnya disalibkan. Di situ pasukan itu mencari Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus mengatakan di dalam Yohanes 18 ayat 17, siapakah yang kamu cari? Jawab mereka, Yesus dari Nazaret. Kemudian Yesus mengatakan, telah kukatakan padamu, akulah Yesus yang kamu cari. Tapi biarkan mereka itu pergi. Ini terjadi supaya genaplah perkataan yang pernah dikatakan Yesus sebelumnya. Yaitu dari mereka yang engkau berikan kepadaku, tidak ada seorang pun yang kubiarkan hilang. Pernyataan ini selaras dengan hari-hari ini kita mengalami masa-masa tidak enak dalam pandemi COVID ini.
bahwa yang diberikan Allah, kita yang diberikan pada Allah, yang sudah ditebus oleh darah Yesus, Allah tidak akan biarkan dia berjalan sendiri. Nah, di sini Petrus karena tadi dengan emosi dan mengedepankan kedagingannya, Petrus mengeluarkan pedangnya lalu mengayunkannya kepada hamba imam besar. Kemudian memotong telinga kanan hamba itu dan putus telinganya. Tapi Petrus ditegur oleh Tuhan Yesus, kata Tuhan Yesus gini, sarungkan pedangmu itu. Aku harus menerima penderitaan yang diberikan Bapa kepadaku. Dalam hari-hari ini, Tuhan Yesus mengajarkan kita bahwa jalani hidup ini, jalani proses kehidupan ini, jangan sampai kita lari dari proses. Saya menganggap bahwa pandemi COVID-19 ini proses untuk kita memiliki hati yang semakin bergantung pada Tuhan Yesus. Sehingga akhirnya kita bisa memberikan persembahan tubuh kita, hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan pada Allah. Nah, yang harus kita lakukan apa? Untuk kita bisa menghadapi hari-hari ini. Secara khusus sebelum kita merayakan Paskah pada Jumat Agung ini. Yang pertama adalah kita harus berjaga-jaga dan berdoa. Ini penting banget. Kenapa? Tuhan Yesus katakan gini dari Matius 26. Berjaga-jagalah dan berdoa supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut tapi daging lemah. Roh itu adalah tadi kerinduan kita untuk melekat pada Dia. Kerinduan kita untuk selalu dan mempercayai bahwa Allah lah batu karang kita. Tapi daging lemah. Daging itu bicara mengenai pikiran, perasaan, dan kehendak kita juga. Yang dikuasai oleh jiwa kita. Dalam keadaan semua, kalau hari-hari ini kalau kita lihat di salah satu sajalah Metro TV, terus mengabarkan bahwa COVID di daerah ini sudah sekian. Yang kena, yang mati segini, yang meninggal segini, yang sembuh segini. Itu kalau kita tidak berdoa, daging ini lemah. Kenapa? Kita mendengar hal-hal yang menakutkan. Nah, disinilah dibutuhkan untuk kita berjaga-jaga dan berdoa. Nah, sama juga dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus manakala memasuki masa-masa yang sangat sulit, di mana dia harus mati di kayu salib. Tuhan Yesus mengajak Petrus dan kedua anak Zebedius dalam Matius 26 ayat 37 sampai 37 dimulai. Anak Zebedius itu adalah Yohanes dan Yakobus. Di situ dikatakan mulailah ia merasa sedih dan gentar. Memasuki hari-hari ini kita pasti ada kegentaran. Ada di dalam masa-masa pandemi ini ada kegentaran. Bohong kalau orang mengatakan aku gak gentar. Gentar, tapi jangan sampai dikuasai kegentaran. Ketakutan. Hatiku, Tuhan Yesus katakan, sangat sedih. Seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini untuk berjaga-jaga dengan aku. Lalu sujud, lalu Tuhan Yesus sujud dan berdoa katanya. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Hari-hari ini dalam pandemi ini, manakala hati kita gentar,
Tapi kita jangan sampai dikuasai ketakutan. Lakukan setiap proses yang harus kita lakukan ini dengan doa, terus berjaga-jaga. Tuhan Yesus pada waktu mau melaluinya ini di Taman Getsemani, pada waktu dia berdoa 3 kali dengan perkataan yang sama, yaitu kalau boleh Tuhan, jikalau mungkin Tuhan, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Tapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Di dalam Lukas 22 ayat 43 dikatakan apa? Tuhan Yesus Allah bahwa mengirim malaikat untuk memberi kekuatan kepada Tuhan Yesus Allah Anak. Ingat, Tuhan Yesus manakala ada di dunia ini menjadi manusia, dia itu manusia 100% manusia, tapi juga 100% Allah. Karena Allah yang menjadi manusia, bukan Allah yang beranak, bukan. Allah menjadi manusia. Ini beda pengertiannya. Nah, karena Allah menjadi manusia, berarti ada sifat manusia 100%. Menghadapi masa sulit, menghadapi hari-hari yang sangat menyulitkan, Tuhan Yesus pun, dia sebagai Allah anak, ketakutan, dan dia terus sungguh-sungguh berdoa. Dikatakan peluknya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetes ke dalam tanah. Kalau saya mengartikan, orang yang stresnya pada tingkat tinggi, stres tingkat tinggi, itu pembuluh darah kapilernya pecah. Dan orang stres, pembuluh darah kapilernya pecah dan dia mengeluarkan keringat yang banyak. Keringatnya bercampur dengan darah. Itu yang terjadi pada Tuhan Yesus. 3 kali Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya berdoa. Tapi murid-muridnya tertidur. Nah, di sini Tuhan mau hari-hari ini kita jangan tertidur. Tapi kita terus berdoa, terus percaya bahwa Allah akan bersama-sama dengan kita. Yang kedua, izinkan dia membasuh kaki kita. Sebelum Tuhan Yesus disalib. Saya tangkap 2 hal yang dilakukan Tuhan Yesus. Yang pertama, dia makan perjamuan. Dan yang kedua adalah dia membasuh kaki. Makan perjamuan itu bicara mengenai pada waktu kita makan roti. Roti itu membawa kita memiliki persekutuan dengan tubuh Kristus. Dan pada waktu kita makan cawan perjamuan, anggur atau sirup atau apapun juga yang kita makan, yang kita sudah bawa dalam doa, itu membawa kita memiliki persekutuan dengan darah Yesus. Berarti apa? Kita memiliki persekutuan. Dia di dalam kita, kita di dalam dia. Yang kedua yang dilakukan adalah membasuh kakinya. Membasuh kaki ini adalah suatu peristiwa yang penting. Di dalam Yohanes 13 ayat pertama kita lihat begini. Sehari sebelum hari Paskah, yaitu 1 hari sebelum Tuhan Yesus mati tergantung di kayu salib. Dikatakan Yesus tahu bahwa sudah waktunya ia meninggalkan dunia ini. Kembali kepada Bapaknya, kembali kepada kemuliaannya. Ia mengasihi orang yang menjadi miliknya di dunia. Dan tetap mengasihi mereka sampai penghabisan. Maksudnya sampai pada kesudahan. Kesudahan kita harus ingat, kita harus tangkap. Jangan salah. Banyak orang yang mengatakan bahwa
Kesudahan adalah manakala kita menghadapi masa-masa sulit pandemi ini dan tiba-tiba meninggal orang itu, wah dia ada apa dengan dia. Jangan menghakimi. Penghakiman tidak ada pada kita, pada Allah. Kita hanya bisa melihat dan mendoakan. Kalau dia benar, dari buahnya dari kehidupan. Dia meninggal karena periode kehidupannya atau waktu ionnya sudah selesai. Tapi kita yang masih hidup, terus benar-benar hidup dalam apa yang Allah mau. Dan di sini, dalam Yohanes 13 ini, Allah katakan apa? Dia tetap mengasihi kita sampai pada kesudahan. Sampai dengan kesudahan itu adalah waktu ion, atau kesudahan itu pada waktu kita diubahkan, memiliki tubuh kemuliaan dan kita diangkat. Nah, Allah terus mengasihi, berarti memelihara kita, menguatkan kita. Di ayat kedua ini menarik. Yesus dan pengikutnya sedang makan malam. Jadi setelah dia sedang dalam perjamuan makan. Sedang makan, perjamuan kudus. Iblis memasukkan niat ke dalam hati Yudas, anak Simon Iskariot atau Yudas Iskariot, untuk mengkhianati Yesus. Yesus tahu bahwa Bapa sudah menyerahkan seluruh kekuasaan kepadanya. Ia tahu juga bahwa ia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allahnya. Jadi Tuhan tahu, Tuhan Yesus Allah anak tahu waktunya sudah sedang singkat. Nah, ayat ke-5 dari Yohanes 13 ini dikatakan ini. Sesudah itu ia menuang air ke dalam sebuah baskom, lalu membasuh kaki pengikutnya dan mengeringkannya dengan anduk yang terikat di pinggangnya. Itu bicara membasuh kaki. Membasuh kaki ini penting banget. Kalau kita lihat di dalam Efesus 6 ayat 15, itu adalah salah satu perlengkapan senjata Allah, yaitu kasut kerelaan untuk memberitakan Injil. Kalau dalam bahasa Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan gini, adalah kerelaan untuk memberitakan kabar baik atau Injil kerajaan Allah, atau kita sebagai representasinya Allah, kita sebagai surat terbukanya Allah yang menjadi damai sejahtera, menjadi sepatumu atau menjadi kasutmu. Saya tangkap begini, untuk kita sebagai representasinya Allah, kasut itu adalah dasar kita, dasar iman kita. Izinkan Allah membasuh dasar iman kita. Berarti apa? Izinkan Allah terus melawat kita, sehingga lawatan Allah atau kasih Allah yang Dia berikan bagi kita, itu adalah dasar iman kita. Dalam masa-masa yang sesak ini, dasar iman kita yaitu Allah sudah mati bagi kita. Dia sudah memberikan jaminan bagi kita bahwa Dia akan menyertai kita sampai pada kesudahan. Izinkan Dia membasuh kita. Izinkan terus iman kita diperbarui oleh Allah sendiri. Ini bisa terjadi kalau kita memiliki keintiman dengan Dia. Nah, titik balik Petrus dalam hidupnya itu dari doanya Tuhan Yesus. Di sini saya belajar juga. Kita harus belajar bahwa sampai detik ini, sebelum kita terangkat ke sorga, pada nafiri Allah yang terakhir atau bunyi sangkakala yang terakhir, kita diubahkan. Yesus dalam kemuliaannya terus berdoa bagi kita. Lihat dalam Lukas 22 ayat 31 gini. Pada waktu Petrus mengatakan bahwa aku bersedia mati bagimu, yaitu pada waktu kita ada dalam kesombongan kita, Yesus bilang gini,
iblis telah menuntut engkau untuk menapi engkau seperti gandum. Saya teringat juga perkataan Allah kepada Kain. Pada waktu Kain kecewa dengan Allah. Manakala Kain tahu bahwa persembahannya Habil diterima Allah dan persembahannya Kain tidak. Sebelum akhirnya Kain itu jatuh dalam dosa dan dia dibuang oleh Allah. Allah bilang gini kepada Kain, ini bahasanya saya. Kain, kau tuh sebenarnya tahu apa yang aku inginkan dalam memberikan persembahan yang kusukai. Kenapa hatimu marah? Hati-hati loh. Dosa sedang mengintipmu. Dia berkuasa sungguh atas engkau. Kemarahan, kesombongan, itu kita lihat iblis itu sedang menuntut kita, menampi kita. Nah disinilah kita harus tahu bahwa, dan kita harus cepat sadar akan pernyataan Tuhan Yesus bahwa aku berdoa untuk engkau. Sampai saat ini di sorga mulia, Tuhan Yesus Allah anak berdoa untuk kita. Tuhan Yesus bilang pada Petrus, engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Nah, Tuhan juga mau kepada kita, bicara pada kita begini. Setiap kita bisa berdosa. Sebab kita bisa melakukan dosa. Tapi sadar. Karena iblis sedang menampimu. Tapi kalau kau sudah insaf, kau kuat. Bawa saudara-saudaramu. Dan kuatkan dia. Nah, saya tangkap kenapa Tuhan Yesus fokus pada Petrus. Karena Tuhan Yesus mau ngomong kepada kita semua. Kalau kita percaya kepada dia, engkau akan memiliki kuasa. Engkau akan dibuat seperti Petra, batu karang yang teguh. Allah mau tidak menguasainya. Nah, maka itu saya dalam Jumat Agung ini saya mengajak kita semua merenungkan mengenai kehidupan Petrus. Lihat. Petrus dituntut oleh Tuhan. Kalau engkau sadar, kuatkan saudara-saudaramu. Dan itu Petrus lakukan. Kita lihat di sini. Di Lukas 24 ayat 10. Manakala pada hari yang ketiga, di mana akhirnya Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Di ayat 10, wanita-wanita yang yaitu Maria Magdalena, Yohana, Maria ibu Yakobus serta wanita yang lain. Ini wanita-wanita ini yang pertama-tama datang ke pekuburannya Tuhan Yesus, dan dia lihat batunya sudah bergeser dan kosong, nggak ada mayat lagi. Dan kemudian di situ diberitakan bahwa Yesus sudah bangkit. Malaikat yang bicara situ. Dan wanita-wanita ini datang kepada murid-murid Tuhan Yesus. Dan di ayat 11, murid-muridnya ini, dikatakan di sini rasul-rasul, menyangka wanita-wanita itu hanya menceritakan yang bukan-bukan. Mereka tidak percaya cerita wanita itu. Ayat ke-12 lihat, Petrus. Tapi Petrus bangun dan berlari ke kuburan. Dia punya rasa penasaran, dia punya rasa kasih kepada Tuhan Yesus. Maka itu dia sementara orang gak percaya, tapi dia percaya bahwa aku sadar, sudah salah menyangkal dia 3 kali. Maka itu dia langsung datang ke kuburan, kemudian sambil memungkuk ia menengok ke dalam. Lalu melihat hanya kain kafan di situ. Dan Petrus heran,
Lalu pulang dengan banyak pertanyaan di dalam hatinya mengenai apa yang terjadi. Dan saya tangkap di ayat yang dari Yohanes 21, di ayat yang pertama, Petrus ini galau dengan 1000 macam pertanyaan. Dan kebanyakan kalau orang galau, dia mulai melakukan apa yang pernah dia lakukan dahulu. Yang dilakukan dahulu oleh Petrus apa? Yang dia bisa. Yaitu kembali dia menjala ikan. Dan ternyata pada waktu menjala ikan, semua murid-murid Tuhan Yesus ikut. Seharian murid-murid Tuhan Yesus gak dapat ikan. Di ayat ke-7 dari Yohanes 21, setelah Tuhan Yesus katakan, tebarkan jala di sebelah kanan, dan kemudian murid-muridnya menangkap banyak ikan. Yohanes tahu bahwa itu adalah Tuhan Yesus. Dan pada waktu Petrus tahu dia itu Tuhan Yesus yang sudah bangkit dari antara orang mati, dia langsung memakai bajunya. Karena dia memang gak baju, dan dia langsung terjun ke air. Karena itu memang sudah mau sampai pantai. Dia gak menghiraukan murid-murid yang lain. Dia mau lihat apakah ini Yesus yang sudah bangkit dari antara orang mati. Yang dia lihat di kuburnya sudah kosong. Apakah benar dia Yesus? Dan kemudian Tuhan Yesus bicara saya tangkap kepada Petrus. Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap. Maka ayat 11, langsung Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat yang penuh dengan ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan jalannya tidak koyak. Nah, itu yang disebut awal dari perubahan hidup dia. Di mana setelah atau titik balik dari kehidupan Petrus. Dan awal perubahan hidupnya adalah apa? Setelah dia makan, sarapan. Dari Yohanes 21 ayat 15 gini. Tuhan Yesus bilang kepada Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Maksudnya daripada murid-muridnya yang lain. Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kalau saya coba lihat dari beberapa terjemahan, yang selama ini kalau saya lihat dari terjemahan King James bilang begini, bahwa Simon anak Yohanes, apakah engkau agapau atau mengasihiku dengan kasih dari Allah? Tapi Petrus menjawab, benar Tuhan, aku mengasihi engkau dengan kasih filio. Adalah kasih yang baru sebatas sesama manusia. Kemudian dilanjutkan dengan gembalakan domba-dombaku. Seperti tadi, kalau engkau sadar, Petrus, buat saudara-saudaramu juga sadar, buat saudara-saudaramu untuk dikuatkan, untuk dibawa dalam apa yang Tuhan mau dalam hidup mereka. Kemudian untuk 2 kalinya Tuhan Yesus bilang lagi, Simon anak Yohanes, apakah engkau agapau? Nah, tapi yang menarik itu pada waktu saya membaca Alkitab terjemahan dari Amplified Bible, yaitu apa? Yang pertama Tuhan Yesus ngomong gini, Simon anak Yohanes, apakah engkau agapau? Apakah engkau mengasihiku dengan kasih Allah? Standarnya Allah. Tapi di sini yang pertanyaan kedua, Tuhan Yesus bilang gini, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihiku seperti kasih Bapa di dunia kepada anak-anaknya? Itu levelnya turun, tetapi lebih tinggi dari kasih filio.
Nah, Petrus masih tetap pada jawaban yang sama. Aku mengasihimu dengan kasih seperti sesama manusia. Nah, untuk ketiga kalinya Tuhan Yesus ngomong gini. Turun lagi dari kasih Allah Bapa, kasih Bapa di dunia. Yang ketiga Tuhan bilang begini. Petrus, apakah engkau mengasihiku dengan kasih manusia, sesama manusia? Di situ di situ Petrus sedih. Karena Tuhan menurunkan standarnya. Saya artikan begini. Kita akan bisa selamat kalau Allah datang ke dunia. Allah pencipta mau menjadi ciptaannya. Memiliki standar, mencoba memiliki standarnya manusia. Dari standar yang manusia sama seperti manusia. Mati bagi manusia dan kemudian diangkat. Sesuai dengan standarnya Allah. Di sini pertanyaan adalah apa? Saya katakan gitu kenapa? Karena pernyataan gembalakan domba-dombaku itu bicara mengenai kasih yang sesuai dengan standarnya Allah. Kita nggak bisa menggembalakan domba-dombanya Allah kalau kita tidak memiliki kasih sesuai dengan standarnya Allah. Tapi di sini Petrus sedih akan pernyataan Tuhan Yesus itu. Nah, persembahan yang berkenan pada Dia sebagai kesimpulan itu bisa terjadi kalau kita memiliki hati yang hancur, hati yang patah, hati yang remuk dan mau melakukan untuk kita bisa melakukan segala sesuatu yang dapat Dia nikmati atau dapat Dia ginosko atau yada. Dimulai dari kejujuran. Petrus jujur, dia hanya bisa mengasihi Allahnya, mengasihi Tuhan Yesus. Saat itu baru sampai pada level sebagai manusia. Dia nggak mau lagi sok tahu seperti sebelumnya. Kenapa? Tuhan Yesus sudah mati, dia akan kembali dalam kemuliaannya. Maka dia harus sadar bahwa dia tidak bisa mengasihi Allah dengan kekuatannya sendiri. Harus dengan pertolongan Allah sendiri. Untuk itu kita harus sadar bahwa Allah itu selalu bersama-sama dengan kita. Tapi kita pun juga harus mau melatih diri kita menjadi pribadi yang dewasa. Melatih tubuh kita dan menguasainya. Karena itu di ayat 18 begini. Tuhan bilang kepada Petrus gini, yakinlah ketika kau masih muda, engkau memasang ikat pinggangmu sendiri, engkau berjalan kemana saja engkau kehendaki. Tapi apabila engkau sudah tua, engkau mengulurkan tanganmu dan orang lain memasang ikat pinggangmu, orang itu akan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Itu bicara mengenai pada waktu kita masih dewasa, bayi rohani, kita bisa berkehendak sesuai dengan mau-maunya kita. Tapi yang terangkat ke sorga sebagai mempelainya Kristus adalah pribadi yang dewasa. Orang yang dewasa dalam roh itu bicara mengenai kita mau melatih diri kita. Di mana akhirnya kita mau menyalipkan kehendak kita, kedagingan kita, pikiran perasaan kita digantikan dengan pikiran perasaan Kristus. Sehingga dikatakan apa? Saat engkau tua, engkau dewasa roh, engkau akan siap dibawa oleh Allah kemana saja. Kenapa? Kita mau menggantikan pikiran kita pakai pikirannya Kristus. Kita mau menggantikan perasaan kita pakai perasaan Kristus. Sehingga kita pun bisa berkehendak seperti kehendaknya Kristus. Saat kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup yang kudus dan berkenan pada Tuhan. Kita menjadi dewasa, maka perlindungan dan penyertaannya akan terus menyertai kita. Disitulah peran kematian Tuhan Yesus bagi kita.
Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan melihat. Saya kalau masuk dalam perjamuan kudus, saya akan terus teringat bahwa, dan ini kan saya pegang, ini perjanjian antara kita dengan Tuhan. Perjanjian bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Karenanya sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, hendaknya setiap kita terus mau menguji diri kita. Menguji diri kita itu bicara mengenai koreksi diri kita. Apakah dalam hidup kita ini masih terus sebagai bayi rohani? Hidup kita dikuasai oleh kedagingan. Atau kita terus mau koreksi diri, berjalan dalam kehendak Tuhan. Dengan darah-Mu yang kudus, Kau buktikan kasih terbesar bagiku. Pengorbanan termulia, Kau mati bagiku, selamatkanku, bukan karena Kejujuran kekuatanku adalah awal breakthrough dalam hidup kita. ku diangkat Seperti yang dilakukan anakmu, oleh Petrus. Petrus mau jujur. karena Justru kejujuran inilah kehebatanku kita dimampukan mempersembahkan persembahan, yaitu hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan pada Dia. yang sungguh besar, Sehingga Dia bisa mengatakan pada kita, aku ginusku dengan Engkau, aku yada, aku bisa menikmati hidupmu. bilur-Mu menyembuhkan sakitku, salib-Mu selamatkan ku, kasih-Mu, kasih-Mu yang sungguh besar, kuasa-Mu memulihkan hidupku, bilur-Mu menyembuhkan sakitku, salib-Mu selamatkanku, kasih-Mu yang sungguh besar, kuasa-Mu memulihkan hidupku, bilur-Mu menyembuhkan sakitku, salib-Mu selamatkanku, kasih-Mu yang sungguh besar, kuasa-Mu memulihkan hidupku, bilur-Mu menyembuhkan hidupku, salib-Mu selamatkanku, salib-Mu selamatkanku, salib-Mu selamatkanku.
Sebab apa yang telah kuturuskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan Yesus. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengembali roti. Mari kita angkat roti kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kasih Kristus, bukankah roti yang terpecah-pecah ini membawa kita memiliki persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari makanlah dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan perjamuan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kami meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Kasih Kristus, bukankah cawan perjamuan ini membawa kita memiliki persekutuan dengan darah Yesus? Mari minumlah dalam nama Yesus. Mari kita nyanyikan pujian ini. Dan ini merupakan doa kita. Kasih-Mu yang sungguh besar, kuasa-Mu memulihkan hidupku, bilur-Mu menyembuhkan sakitku, salib-Mu selamatkanku. Kasih-Mu yang sungguh besar, kuasa-Mu memulihkan hidupku, bilur-Mu menyembuhkan sakitku, salib-Mu selamatkanku. Salib-Mu selamatkanku, salib-Mu selamatkanku. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Mari kita doa bersama. Bapa, kami tahu 2000 tahun yang lalu Engkau mati bagi kami. Darah-Mu yang kudus itu membuktikan kasih terbesar-Mu bagi kami. Pengorbanan-Mu yang termulia. Kau mati, mau mati bagi kami untuk menyelamatkan kami. Bilur-bilur-Mu menyembuhkan sakitku. Sakit rohani, sakit jiwa, dan sakit dalam tubuh disembuhkan dalam nama Yesus. Bukan karena kekuatanku, bukan karena kehebatanku, tapi semua karena perkenanan-Mu yang dimulai dari kasih-Mu pada waktu manusia pertama jatuh dalam dosa. Dan Engkau katakan, aku akan memberi seorang anak yang akan menggantikan dan menebus dosa. Dan Tuhan kirimkan Allah menjadi manusia. Bukan Allah beranak, tapi Allah menjadi manusia. Allah menjadi manusia melalui rahim Maria. Dan mati di kayu salib pada hari Jumat Agung ini. Karena itu sebagaimana pada waktu darah tercurah di pintu-pintu rumah dari bangsa Israel. Kami adalah Israel rohani. Maka orang yang dalam rumah yang pintunya ada darah diselamatkan. Kami tahu Tuhan,
Darah-Mu yang kudus itu menyelamatkan kami. Dan kami tahu Tuhan Yesus, Engkau terus menyertai kami. Karena itu dengan iman. Sekali lagi kami katakan, darah Yesus sudah tercurah. Dan karena itu firman katakan juga dalam Matius 16 tadi, Engkau memberikan kunci kerajaan maut. Dan dengan iman kami mengatakan, diam dan tenanglah engkau maut dan kerajaan maut. Engkau krisis ekonomi, engkau COVID-19, diam dan tenanglah. Kuasamu tidak berlaku lagi. Karena darah Yesus tidak ada kuasanya lagi. Karena darah Yesus sudah tercurah atas bumi ini. Dalam hari Jumat Agung ini. Aku lepaskan damai sejahtera Allah memenuhi bumi ini. Aku lepaskan kasih Allah memenuhi bumi ini. Sehingga terjadi mukjizat kesembuhan. Kesembuhan dalam fisik. Kesembuhan dalam jiwa. Kesembuhan dalam tubuh. Orang-orang yang mengalami sakit jiwanya. Yang berusaha membunuh diri karena tidak memiliki kasih. Orang-orang yang saat ini juga terkena sakit penyakit. Apakah COVID-19 atau apapun juga. Dalam nama Yesus sembuh. Dalam nama Yesus sembuh. Dan kesembuhan dalam krisis ekonomi. Ekonomi dunia akan bangkit. Ekonomi Indonesia akan bangkit. Kami percaya Tuhan. Kami percayakan janji-Mu. Dan kami mengimani darah-Mu yang tercurah di pertengahan April ini membuat COVID-19, kekuatan COVID-19 diruntuhkan, dihancurkan. Karena ada damai sejahtera Allah, kasih Allah, darah Yesus menyembuhkan semua yang sakit. Dan kami mengangkat tangan kami untuk Bapak Presiden kami dan Wakil Presiden, yaitu Bapak Jokowi dan Bapak Ma'ruf Amin. Mengangkat tangan kami untuk para pemimpin-pemimpin daerah. Tuhan, berikan kesatuan hati untuk setiap kami boleh saling mengasihi. Untuk setiap kami mau peduli satu sama lain. Satu komando, yaitu mau diam di rumah. Untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak perlu di luar rumah. Dan terus menjaga social distancing Tuhan. Kami mau mematuhi pemerintah kami. Karena pemerintah kami adalah wakil Allah. Berikan hati yang taat itu kepada seluruh bangsa Indonesia. Sehingga kami benar-benar diluputkan. Karena kami memiliki kasih Allah. Dan kami mengangkat tangan kami untuk setiap perusahaan-perusahaan, setiap orang-orang yang mengalami PHK, setiap perusahaan-perusahaan yang sudah mulai kolab, dibangkitkan dalam nama Yesus, pulih dalam nama Yesus. Dan juga aku mengangkat tanganku Tuhan Yesus untuk Lipo Group, di mana gereja atau rumah ibadah kami ini ada. Aku mengangkat tangan kami untuk seluruh pemimpin yang ada di Lipo Group. Berdoa untuk seluruh staf manajemen yang ada di Mall Cibubur Junction.
Dan semua tenan-tenan yang ada di Mall Cibubur Junction, semuanya dipulihkan. Semuanya dipulihkan. Dan pengunjungnya semuanya dipulihkan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Sehingga benar-benar kami dapat melalui semua ini dengan kesatuan hati. Dan kami sama-sama bangkit. Karena Allah kami ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Karenanya buka hatimu, angkat tanganmu, dan kita akan akhiri ibadah ini. Dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat yang melimpah-limpah, kasih, pembelaan, damai sejahtera, pengurapan yang baru dan sempurna, turun ke atasmu dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang menjemput kita kawan permai, bahkan kekal selama-lamanya. Amin.